Bab 226 Pakar Misterius. Aneh. Orang macam apa yang akan membangun aula kuil di tempat ini? Petik 2. Ini adalah tanah terlarang, jadi apakah benar-benar ada orang yang tinggal di sini untuk waktu yang lama? Atau mungkin itu hanya tempat sementara untuk beristirahat? Petik 2. Tapi bukankah para tetua dari berbagai sekolah tidak mengizinkan siapapun masuk terlalu jauh ke lembah 100 tikungan? Ini sudah cukup dalam, jadi biasanya, seharusnya tidak ada orang di sini. Saat dia melihat aula kuil yang dibangun dengan baik di puncak gunung jauh, Chu Feng tanpa henti menebak. Akhirnya, untuk memuaskan rasa penasarannya di dalam hatinya, dia menyembunyikan dirinya di awan dan memperluas kekuatan rohnya hingga yang ekstrim ketika dia dengan hati-hati maju dan dia ingin menyelidikinya sampai akhir. Ini adalah. Tetapi bahkan sebelum mendekati puncak gunung, murid-murid Chu Feng membesar dan syok muncul di wajahnya dengan rasa ingin tahu dalam sekejap. Sungguh formasi roh tersembunyi yang kuat. Kekuatan formasi roh ini jauh di atas formasi rohku yang berwarna abu-abu. Petik 2. Chu Feng menemukan formasi roh tersembunyi yang berada di luar puncak gunung. Itu adalah mekanisme formasi roh. Setelah menyentuhnya, tidak ada salahnya dilakukan, tetapi itu akan menarik perhatian orang yang meletakkannya. Itu berarti sesuatu. Tuan di tempat ini kemungkinan besar adalah spiritualis dunia, dan yang paling penting adalah bahwa dari perasaan formasi roh, pemilik formasi roh itu jauh di atasnya dalam hal kekuatan. Yang berarti spiritualis dunia yang menyatakan bahwa pembentukan roh sangat mungkin bukan spiritualis dunia jubah abu-abu yang sederhana, tetapi itu formasi roh berwarna biru. Tuan di sini tidak diragukan lagi adalah spiritualis dunia jubah biru. Egi mengucapkan jawaban untuk Chu Feng. Spiritualis dunia jubah biru. Mengapa karakter seperti ini ada di sini? Chu Feng tanpa henti terkejut. Di Provinsi Azure, spiritualis dunia terkuat adalah spiritualis dunia dengan jubah abu-abu, dan hanya ada 2. Jadi, mengapa spiritualis dunia jubah biru muncul di tempat itu? Itu terlalu mengejutkan. Seberapa kuat spiritualis dunia jubah biru? Mereka adalah karakter besar yang bahkan langka di dalam World Spirit Guild. Chu Feng, cepat pergi. Kamu tidak dapat menyinggung tuan di sini. Cepat, mundur. Suara Egi menjadi lebih tegang. Chu Feng tidak ragu setelah mendengar itu. Dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Setelah mendengarkan penjelasan Egi, baru saat itulah Chu Feng tahu mengapa Egi begitu gugup. Itu karena kekuatan spiritualis dunia jubah biru benar-benar melebihi harapannya. Spiritualis dunia jubah biru mengesampingkan kekuatan roh mereka terlebih dahulu. Berbagai metode formasi roh yang mereka pahami benar-benar melampaui spiritualis dunia jubah kelabu. Dalam hal budidaya bela diri, ada persyaratan ketat juga. Menurut apa yang Egi katakan, kekuatan formasi roh berwarna biru mengharuskan seseorang setidaknya berada di alam surga untuk mendapatkannya. Yang juga berarti bahwa tidak hanya spiritualis dunia jubah biru tinggal di aula kuil itu, dia juga sekaligus ahli alam surga. Alam surga, itu adalah wilayah tertinggi di benua 9 provinsi. Mengapa karakter seperti dia muncul di lembah 100 provinsi Azure? Chu Feng tidak bisa mengerti. Tapi dia tahu sesuatu. Ada seorang ahli di Valley of Hundred Bends, dan ahli itu bukanlah seseorang yang bisa membuat Chu Feng tersinggung karena dia benar-benar tidak dapat menanggung akibatnya. Bahkan jika dia tak terkalahkan di depan orang-orang di bawah ranah surga, karena dia mampu melarikan diri dengan keterampilan bela diri yang luar biasa, teknik langit imperial.
Di depan ahli ranah surga, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menjauhkan diri dari puncak gunung, Chu Feng tidak menggunakan teknik langit kekaisaran lagi. Lagi pula, ada awan terbatas di langit dan dia tidak bisa selalu mengandalkan awan untuk menyembunyikan dirinya. Jika dia ditemukan oleh seseorang, keributan besar tidak akan terhindarkan. Selain itu, ada obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan asal, dan bahkan ada obat-obatan mendalam. Meskipun Chu Feng tidak bisa menghabisi Gong Luyun, karena dia datang, dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong kan? Ada batas waktu untuk perburuan pahlawan. 18 hari. 18 hari tidak dimulai ketika mereka masuk lebih dalam ke lembah 100 tikungan. Itu dimulai pada hari ketika lembah 100 dibuka. Jadi lebih tepatnya, mereka hanya punya 15 hari. Chu Feng akan secara terbuka disembelih dalam 15 hari. Dia juga ingin merasakan betapa banyak sumber daya di lembah 100 Ben. Juga, biasanya, ada banyak beast monster di dalam Valley of 100 Bends. Jadi, Chu Feng tidak keberatan bertukar pukulan dengan beast monster mengerikan. Swos swos swos. Di lembah yang dalam di lembah 100 tikungan, ada daerah yang tertutup pepohonan. Namun, cabang dan daunnya cukup subur dan bahkan ada tanaman merambat di mana-mana. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari, dan itu sangat sulit untuk berjalan. Namun, seseorang tidak terpengaruh sama sekali di area seperti itu. Seperti monyet lincah, dia menggunakan cabang-cabang pohon dan tanaman merambat pohon untuk melompat ke sana-sini di udara. Kecepatannya sangat cepat dan kadang-kadang seseorang hanya bisa melihat bayangannya tetapi tidak penampilannya. Secara alami, orang itu adalah Chu Feng. 10 hari telah berlalu sejak awal perburuan pahlawan, dan dengan metode spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng seperti ikan di air ketika dia berada di lembah 100 Ben dan panennya sangat bagus. Pada hari-hari ini, jika dia haus, dia akan minum mata air. Jika dia lapar, dia akan memanggang daging dan memakannya. Dia tidak peduli dengan obat-obatan spiritual, dan hanya obat-obatan asal yang akan menghentikannya. Dalam 10 hari, dia bahkan menginjak dan membunuh lusinan obat-obatan mendalam yang seperti harta karun. Meskipun mereka hanya obat mendalam berkualitas rendah dan obat mendalam berkualitas menengah, orang normal masih tidak bisa memilih mereka. Lagi pula, obat-obatan mendalam itu sudah memiliki sifat spiritual dan kesulitan untuk menangkapnya sangat tinggi. Hanya Chu Feng, spiritualis dunia jubah abu-abu, yang bisa menangkap mereka begitu mudah. Selama dia menemukan mereka, dia akan mendapatkannya. Tidak akan ada ikan yang bisa lolos dari jalannya. Satu obat mendalam berkualitas tinggi, satu binatang mengerikan di tingkat 9 dari ranah asal, dan satu manusia di tingkat 1 dari ranah mendalam. Sepertinya seseorang menyerang lebih dulu. Petik 2. Saat Chu Feng berlari melewati hutan, dia bergumam dengan suara rendah. Dia saat ini mengejar obat mendalam berkualitas tinggi. Namun, dengan kekuatan spirit yang tajam, Chu Feng bisa merasakan bahwa tidak hanya ada obat mendalam yang berkualitas tinggi. Ada juga binatang mengerikan dan juga manusia. Setelah melewati beberapa pohon, akhirnya, Chu Feng mendarat di pohon kering yang tebal dan besar. Chu Feng bisa melihat segalanya saat dia melihat ke bawah dari atas. Puluhan meter darinya, pertempuran besar yang menakutkan terjadi. Pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi 2 dan darah menutupi seluruh area.
Tidak ada yang tampak sama sebelum pertempuran dan itu tampak seperti daerah bencana. Pria muda itu adalah orang yang kuat di tingkat 1 dari dunia mendalam. Adapun beruang monstrus bes besar dan monster pohon anggur, mereka hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah asal. Namun, ketika mereka bekerja bersama, lelaki muda itu semakin dipaksa mundur dan dia akan jatuh setiap saat. Itu adalah tubuh asli dari obat mendalam berkualitas tinggi. Cukup kuat. Ini bekerja sama dengan binatang mengerikan untuk menyerang manusia bersama-sama, dan kekuatan pertarungan gabungan keduanya sebanding dengan level 1 dari ranah mendalam. Tidak heran kalau pria bopeng tidak bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Fragmen seperti badai hujan saat mereka terbang di sekitar Chu Feng. Namun, mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Dia mengamati segalanya dan menunggu lelaki bopeng meminta bantuan karena dia harus minum obat mendalam yang berkualitas tinggi. Karena obat mendalam berkualitas tinggi pertama kali ditemukan oleh laki-laki bopeng dan kecuali laki-laki mengambil inisiatif untuk menyerah. Jika Chu Feng membantunya merawat binatang buas dan obat-obatan mendalam, laki-laki bopeng mungkin tidak mau memberikan obat yang mendalam kepada Chu Feng dan jelas. Beberapa perselisihan akan terjadi. Setelah mengalami segala macam peristiwa, Chu Feng mulai menahan emosinya. Dia tidak ingin dengan mudah menciptakan musuh. Yang dia butuhkan adalah teman. Bab 227 Tanah Berbahaya. Senior, tolong bantu aku. Memang, setelah pria bopeng itu menemukan Chu Feng, dia dengan cepat meminta bantuan. Untuk meningkatkan efisiensinya, Chu Feng terus meminjam kekuatan Egi setelah memasuki lembah 100 tikungan. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia masih menyamar. Dia mengenakan jubah panjang kain dan mengenakan topi berbentuk kerucut yang terbuat dari rumput untuk menyembunyikan penampilannya sendiri. Penyamaran seperti itu tidak jarang terjadi di lembah 100 tikungan. Tetapi karena laki-laki bopeng tidak bisa melihat penampilan Chu Feng juga tidak dapat menentukan usia Chu Feng. Namun ia ingin Chu Feng membantunya, ia menyebut Chu Feng sebagai senior. Bagaimana dengan obat mendalam berkualitas tinggi setelah aku membantu kamu? Chu Feng mengubah suaranya menjadi orang dewasa muda dan langsung berbicara tujuannya. Selama kamu membantuku memecahkan bahaya di depan sekarang, obat mendalam berkualitas tinggi dan binatang mengerikan adalah milikmu. Pria bopeng itu melolong. Hebat. Hanya setelah itu Chu Feng melompat ke udara. Dan seperti pedang yang tajam, dia menusuk dirinya ke dalam lingkaran pertempuran ketiganya. Manusia bodoh, kalian semua akan mati. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng mendarat di tanah, beruang monster bes raksasa menerkam ke arah Chu Feng. Memang, binatang mengerikan memiliki sifat spiritual dan dia bisa berbicara bahasa manusia. Namun, suaranya masih penuh dengan aura binatang buas. Itu juga seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ketika cakarnya turun, itu membawa kekuatan 300.000 kati bersamanya. Namun, Chu Feng hanya dengan dingin mendengus pada serangan mendadak monstrus bes. Tidak hanya dia tidak menghindar atau menghindarinya, dia bahkan membentuk kepalan dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah cakar besar dari monster berbahaya. Adegan itu benar-benar menakutkan pria bopeng itu. Setelah semua, aura Chu Feng menunjukkan bahwa dia hanya pada tingkat 1 dari ranah mendalam, sama dengan dia. Dari segi bentuk tubuh, dia bahkan lebih kurus dari dirinya sendiri. Jadi, tindakan Chu Feng saat ini seperti belalang yang mencoba untuk memblokir kereta, dan dia hanya mencari jalan kematiannya sendiri.
Namun, pada detik berikutnya, dia terpana. Ledakan. Ketika kepalan Chu Feng dan cakar besar dari binatang mengerikan bertabrakan, seketika, ledakan besar terdengar. Meskipun kepalan Chu Feng tidak besar, energi yang dikandungnya sangat besar. Riak energi meledak dan binatang mengerikan itu langsung meraung lalu dengan cepat mundur. Kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal, yang seperti besi, terbelah di mana-mana dengan darah mengalir keluar dan itu mengungkapkan tulang putih yang menakutkan. Surga? Ini? Apakah ini masih kepalan tangan manusia? Pada saat itu juga, laki-laki Bopeng sudah tercengang dan dia menatap kosong pada kepalan tangan Chu Feng dengan tak percaya di seluruh wajahnya. Dia bertukar beberapa pukulan dengan beruang besar Monster Beast sebelum jadi dia sangat tahu kekuatan tubuh fisik monster besar beruang Beast. Namun, dengan tubuhnya sendiri, Chu Feng menghancurkan kaki monster mengerikan itu sehingga ia merasa sangat sulit untuk menerimanya. Wos wos wos. Ketika pria Bopeng itu terganggu, obat mendalam berkualitas tinggi sudah melompat ke udara. Tanaman merambat di sekitarnya menjadi bilah tajam yang memenuhi langit. Dengan kecepatan kilat, mereka menembak ke arah pria Bopeng. Sampah. Ketika pria Bopeng bereaksi terhadap hal itu, sudah terlambat. Tanaman merambat yang memenuhi langit akan menusuk tubuhnya pada saat berikutnya. Dia tidak bisa menghindari bahkan jika dia ingin, dan dia tidak bisa melarikan diri darinya bahkan dia ingin. Dia kehilangan kesempatan. Nike. Tapi sama seperti pria Bopeng itu merasa bahwa dia pasti akan mati, seperti hantu, Chu Feng muncul di depannya. Chu Feng memegang pisau besar berwarna emas di kedua tangannya. Saat tangannya melambai di udara, bilah emas itu langsung menjadi beberapa cahaya-cahaya keemasan. Cahaya keemasan setengah bulan terus muncul di depan matanya, dan ketika cahaya keemasan menghilang, tanaman merambat yang menakutkan dipotong menjadi setengah. Hal yang paling mencengangkan adalah bahwa kepala obat mendalam juga dipotong oleh Chu Feng pada waktu yang tidak diketahui. Obat mendalam yang dipenggal seketika itu juga meratap. Tubuhnya seperti kulit yang tercurah karena lapisan demi lapisan jatuh. Pada akhirnya, hanya tanaman berbentuk manusia yang seukuran telapak tangan muncul. Tanaman itu adalah obat mendalam berkualitas tinggi, rumput berbentuk manusia. Mengambil alih. Tepat pada saat itu, suara langkah panik terdengar keluar, dan beruang besar yang terluka parah Monstrous Beast melarikan diri dengan ekornya di antara kakinya. Meski terlihat cukup berat, kecepatannya tidak lambat. Hampir dengan berkedip, itu menghilang dari garis pandang Chu Feng dan orang lain. Pada saat itu, laki-laki Bopeng bahkan berpikir bahwa beruang besar Monster Beast berhasil melarikan diri. Saat dia bersiap untuk menggelengkan kepala dan mendesah, dia melihat Chu Feng melemparkan pisau emasnya. Pada awalnya, pria Bopeng tidak mengerti mengapa Chu Feng akan melakukan itu. Tetapi ketika dia mendengar tangisan menyakitkan yang datang dari binatang mengerikan jauh di dalam hutan, dia akhirnya tahu seberapa kuat Chu Feng sebenarnya. Chu Feng mengambil rumput berbentuk manusia dan melemparkannya ke dalam kosmos saknya. Biasanya, dia bahkan tidak akan menyimpannya dan dia hanya akan memperbaikinya secara langsung. Tetapi karena dia berada di depan orang lain, dia perlu menahan diri. Saudaraku, kamu memiliki keterampilan yang cukup baik meskipun kita berdua berada di tingkat 1 dari ranah mendalam. Aku, Wu Yuanhua, benar-benar mengagumi kamu sampai-sampai aku akan melakukan Kowetou sendiri. Tepat pada saat itu,
Pria Bopeng berjalan dengan wajah penuh rasa hormat yang dalam dan dia tidak bisa membantu tetapi menangkupkan tangannya ke arah Chu Feng dengan kagum. Ho! Chu Feng sudah mengharapkan tindakan pria itu sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya tersenyum ringan dan bersiap untuk melanjutkan. Saudaraku, aku bertanya-tanya siapa nama besar kamu? Namun, pria Bopeng pergi di depan Chu Feng untuk menghentikannya dan dengan wajah serius, ia bertanya. Aku Asura. Chu Feng secara acak mengatakan sebuah nama. Asura, nama yang aneh. Pria Bopeng itu tampaknya merenung dan merasa bahwa nama itu sangat istimewa. Chu Feng mengabaikan reaksi pria Bopeng itu, dan melewatinya untuk melanjutkan forward. Namun, bahkan sebelum berjalan beberapa langkah, pria Bopeng itu menyusul. Dia membuka lengannya dan menghentikan Chu Feng sekali lagi. Saat dia menghadapi kegigihan pria Bopeng itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan kening dan berkata sedikit dengan tidak senang, "Ya. Aku hanya ingin mengundang kakak Asura untuk pergi bersamaku." Pria Bopeng itu tertawa kecil dan berkata, sikapnya sangat tulus. Maaf, aku sibuk. Chu Feng Koldi mendengus. Dia tidak ingin sampah itu menjadi beban. Ah, saudara Asura, kita tahu tempat yang berisi sejumlah besar obat mendalam berkualitas tinggi. Melihat itu, pria Bopeng itu dengan cepat menjelaskan. Apakah itu benar? Setelah mendengar bahwa ada sejumlah besar obat-obatan mendalam berkualitas tinggi, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi tertarik. Tidak setengah kata dusta. Tetapi saudara Asura, sebelum pergi, aku harus memberitahu kamu bahwa sumber daya di lembah 100 bendungan ada bersama dengan bahaya. Petik 2. Tempat yang memiliki sejumlah besar obat-obatan mendalam juga memiliki kelompok binatang buas tiranik sebagai penjaga. Para murid dari sekolah Lingyun telah menyerang berkali-kali, tetapi mereka pergi dengan kekalahan dan mereka mengalami kerugian besar. Petik 2. Namun, aku mendengar bahwa murid nomor 1 di sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, sudah menuju ke tempat itu. Semua orang kuat di sekolah Lingyun berkumpul di tempat itu, dan sekolah Lingyun juga meminta bantuan terhadap kekuatan lain. Mereka mengundang murid-murid dari berbagai sekolah lain untuk bekerja bersama untuk menyerang kastil monster mengerikan itu. Petik 2. Dan aku ingin mengundang kamu, kakak Asura, untuk pergi bersama dan berbagi keuntungan. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Pria Bopeng itu berkata dengan serius dan dalam tatapannya, bahkan ada sedikit permohonan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng sudah tergerak. Jika para murid sekolah Lingyun tidak bisa mendapatkan hasil setelah menyerang berkali-kali, itu berarti tempat itu berbahaya. Tetapi itu juga berarti bahwa ada sumber daya yang lebih besar. Jadi, Chu Feng tidak ragu-ragu dan dia dengan tegas berkata, pimpin jalan. Bab 228 Dugu Aoyun. Lembah 100 Ben adalah tanah ajaib. Gunung, anak sungai, sungai, lembah, dataran, semua yang seharusnya ada di sana. Pemandangan indah itu seperti dunia suci. Area itu bisa dikatakan sebagai dunia yang terpisah. Ada obat-obatan spiritual, obat-obatan asal, obat-obatan yang mendalam, binatang buas, dan binatang buas. Berada di puncak rantai makanan, Bes-Bes adalah raja di daerah itu. Mereka memerintah tempat itu, dan bahkan binatang buas besar perlu kultivasi. Jadi, mereka juga membutuhkan obat asal dan obat dalam. Agar obat-obatan asal dan obat-obatan mendalam untuk menampilkan efek yang seharusnya mereka miliki, setelah Bes-Bes menemukan obat-obatan, mereka tidak akan segera memburu mereka.
Mereka akan memaksanya ke tempat khusus, menyegelnya, dan menunggu mereka tumbuh sebelum menggunakannya. Namun, setiap tahun, akan ada periode waktu di mana manusia mengganggu tanah itu. Intrusi manusia menghancurkan semua yang ada di sana. Mereka melanggar aturan di sana, jadi bagi monster berbahaya, manusia adalah penjajah dan mereka adalah penjaga. Pada saat itu, di lokasi tertentu di lembah 100 Bens, ada benteng seperti itu. Obat mendalam memenuhi benteng dan orang-orang di luar bisa merasakan kekuatan mendalam yang kuat serta aroma obat-obatan. Tidak diragukan lagi itu adalah harta karun yang sangat besar. Namun, harta karun itu tidak dapat diambil dengan mudah karena beberapa ratus binatang mengerikan berkumpul di luar. Setiap orang dari mereka berada di alam mendalam dan budidaya mereka tinggi. Ada beberapa di level 1 dari ranah mendalam serta beberapa di level ke-6 dari ranah mendalam. Satu base monster berbentuk manusia yang tingginya 3 meter bahkan memiliki budidaya tingkat 7 dari ranah mendalam. Otot-otot di seluruh tubuhnya seperti baju besi. Itu memiliki palu besar dan tajam di tangannya dan saat ini duduk di kursi yang terbuat dari tulang manusia saat menguap. Di sekitar monster mengerikan itu ada monster mengerikan yang masih dalam bentuk monster mengerikan dan mereka cukup bersemangat, seolah-olah merayakan. Ketika mereka mengalahkan manusia berulang-ulang. Sialan, aku benar-benar ingin segera membantai kelompok binatang buas itu. Petik 2. Tunggu, Senior Dugu dan Senior Feng Hao akan segera datang. Setelah mereka datang, kita bisa memusnahkan base monster yang harus mati sekaligus. Kami akan membalas para senior dan junior yang meninggal. Petik 2. Beberapa ribu meter dari benteng, di dalam hutan yang rimbun, beberapa ratus murid berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekolah Lingyun. Tetapi ada juga banyak murid dari sekolah lain dan mereka sedang bersiap untuk serangan terakhir ke benteng. Dengar, Senior Feng Hao telah tiba. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul. Mereka berasal dari sekolah Lingyun, dan yang memimpin adalah lelaki berwajah putih dan sombong. Setelah laki-laki itu muncul, seketika, timbul gangguan besar. Belum lagi para murid dari sekolah Lingyun, bahkan para murid dari sekolah lain memusatkan pandangan mereka pada tubuh laki-laki itu. Beberapa murid perempuan bahkan mengungkapkan ekspresi pemujaan. Laki-laki itu bernama Feng Hao dan dia adalah murid nomor 2 di sekolah Lingyun. Meskipun dia hanya yang kedua, bakat dan kultivasinya jauh dari sebanding dengan murid dari sekolah lain. Dia adalah seorang ahli di level 6 dari ranah mendalam, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik dalam generasi muda di Provinsi Azure. Nona muda, aku bertanya-tanya apakah kita bisa bergabung dengan kalian untuk bekerja sama untuk mengalahkan kelompok monster mengerikan itu? Saat itu, Chu Feng dan pria Bopeng sudah tiba. Namun, tidak mudah untuk dapat bergabung dengan kelompok orang yang akan bertarung melawan base monster. Bahkan, saat ini, kekuatan Chu Feng dan pria Bopeng sedang dinilai oleh murid perempuan dari sekolah Lingyun. Dia melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk berbagi obat mendalam di benteng. Tapi itu tidak berguna karena setelah Feng Hao muncul, tatapan murid perempuan dari sekolah Lingyun itu tertarik pada Feng Hao dan dia tidak memperhatikan Chu Feng dan laki-laki Bopeng lagi. Namun, itu tidak dapat disalahkan pada murid perempuan itu karena jika dibandingkan dengan wajah mirip gadis Feng Hao, wajah pria Bopeng itu terlalu jelek. Tidak ada wanita yang mau menatapnya. Lihat ke sana, Dugu senior telah datang. Dugu Aoyun, murid nomor 1 dari sekolah Lingyun,
Dugu Aoyun? Petik 2. Tepat pada saat itu, orang lain berteriak kaget, dan kata-kata Dugu Aoyun menyebabkan pandangan semua orang di tempat kejadian digeser dari Feng Hao ke sisi lain. Di sisi itu, sekelompok murid lain dari sekolah Lingyun muncul. Kualitas para murid itu jauh lebih kuat daripada kelompok Feng Hao. Terutama yang memimpin. Dengan sepasang alis tebal yang seperti pedang tajam dan wajah tegas seperti pisau, pria itu jauh lebih tampan dan seperti bela diri. Jika dibandingkan dengan kecantikan Feng Hao yang seperti wanita, pria itu dipenuhi pesona jantan. Dia adalah murid nomor 1 di sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan dia adalah seorang ahli di tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Tidak hanya dia murid nomor 1 di sekolah Lingyun, dia bahkan dinobatkan sebagai orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Azure. Mengikuti Dugu Aoyun adalah adik laki-lakinya, Dugu Xiangyu. Kultivasi Dugu Xiangyu tidak lemah juga karena dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah mendalam. Dia memiliki penampilan yang cukup tampan juga, tetapi karena kakak laki-lakinya berada di bawah lingkaran cahaya, jelas, dia tidak begitu menarik perhatian. Wah, murid nomor 1 dari Lingyun Schoolku terlalu menawan. Itu pria sejati. Petik 2. Murid perempuan dari sekolah Lingyun yang memiliki kekaguman yang tak tertandingi terhadap Feng Hao sebelumnya hanya memiliki sosok Dugu Aoyun di matanya. Oi, Nona, aku ingin bergabung dengan kalian untuk bertarung bersama melawan monster mengerikan. Lihat kami, bisakah kita? Tepat pada saat itu, pria bopeng yang tidak sengaja menepuk bahu murid perempuan itu. Mengusir, jangan lulus, kamu berdua tidak lulus, pergi sekarang. Laki-laki bopeng yang mengganggu hati penghargaan perempuan itu mendapat semburan amarah dari dirinya. Junior, ada apa? Teriaknya secara alami menarik perhatian para murid sekolah Lingyun. Dalam sekejap, kelompok besar murid-murid sekolah Lingyun secara agresif mengepung dan memusatkan tatapan sengit mereka ke tubuh lelaki bopeng serta Chu Feng. Kami. Saat dia menghadapi adegan itu, pria bopeng itu ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berbicara karena dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka ingin bergabung dengan kami untuk bertarung melawan monster berbahaya, tetapi karena kekuatan mereka terlalu rendah, aku ingin mereka pergi. Namun, mereka terus mengganggu aku. Murid perempuan itu berkata dengan sedih. Apa? Sesuatu seperti itu terjadi? Setelah mendengar kata-kata itu, para siswa sekolah Lingyun yang biasanya mendominasi langsung marah dan tatapan mereka bisa memakan Chu Feng dan laki-laki bopeng. Apapun itu, bertarung melawan monster mengerikan lebih penting saat ini. Biarkan mereka pergi. Seorang murid pergi untuk memberi nasihat. Kalian berdua beruntung. Sial. Melihat itu, murid dari sekolah Lingyun mulai mengusir mereka. Saat dia menghadapi situasi itu, kedua kepalan tangan Chu Feng mengepal erat dan api amarah membakar hatinya, tetapi dia bertahan karena dia merasakan sepasang mata yang tajam menatapnya. Dan pemilik mata itu sangat kuat. Jadi, Chu Feng hanya bisa dengan muram pergi bersama dengan pria bopeng saat mereka diejek oleh orang banyak. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Dugu Xiangyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Dugu Aoyun samar-samar tersenyum dan menarik kembali tatapan yang diarahkan ke Chu Feng. Bab 229 Menjarah Segalanya. Beberapa saat setelah Dugu Aoyun muncul, dia mengorganisasi para murid dan mulai menyerang benteng monster-monster buas. Kali ini, para monster-monster yang cukup hidup sebelumnya jelas merasakan tekanan.
Ketika mereka menghadapi pasukan manusia yang dipimpin oleh Dugu Aoyun, mereka sudah kehilangan keunggulan absolut mereka. Bahkan komandan binatang mengerikan yang memegang palu besar ditahan oleh Dugu Aoyun. Meskipun binatang mengerikan memiliki keuntungan alami dari tubuh fisik mereka dan mereka biasanya lebih kuat dari manusia di dunia yang sama dalam hal kekuatan pertempuran. Ketika mereka menghadapi jenius puncak seperti Dugu Aoyun, keuntungan mereka sudah menghilang. Di depan bakat absolut, keuntungan diambil oleh manusia. Komandan monster mengerikan yang menjadi setengah manusia itu mengerutkan kening dan meraung tanpa henti. Dia terus-menerus dipaksa kembali oleh murid nomor 1 di sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan dia benar-benar kehilangan keagungannya yang berharga dari seorang raja. Ah, sial. Wanita sialan itu. Di dalam hutan yang jauh, pria bopeng itu duduk di pohon besar ketika dia melihat ke arah benteng sementara asap terus menggulung dan dia bergumam tanpa henti. Brother Asura, dengan kekuatanmu, jika kamu bisa masuk, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu. Setelah menghela nafas, dia melemparkan pandangannya ke sebelahnya. Tetapi dia menemukan bahwa itu benar-benar kosong dan jejak Chu Feng hilang. Kakak Asura, itu membuat panik lelaki bopeng itu. Jelas, orang yang ada di sana secara acak menghilang. Saat ia panik, ia mulai mencari jejak Chu Feng di mana-mana. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng saat ini sudah naik ke udara. Dengan teknik Sky Imperial, Chu Feng melihat ke bawah dari atas dan benteng itu jelas diamati olehnya. Meskipun pertahanan di sekitar benteng sangat bagus, agar obat-obatan mendalam dimandikan di bawah sinar matahari untuk pertumbuhan yang lebih baik, itu tidak sepenuhnya disegel. Menggunakan asap yang naik dari pertempuran besar, Chu Feng bisa menyembunyikan dirinya saat ia turun dari atas. Karena pertempuran di luar berantakan, dia melangkah ke benteng terlebih dahulu dan dia ingin mengambil semua obat-obatan mendalam yang ada di sana. Wow, kali ini, aku akan mendapatkan besar. Setelah memasuki benteng, hati bersemangat Chu Feng hampir akan melompat keluar. Di dalam rerumputan lebat, ada lampu lebat yang berkedip-kedip tanpa henti. Obat mendalam berkualitas rendah, obat mendalam berkualitas tinggi, obat mendalam berkualitas tinggi. Secara total, ada beberapa ribu. Bahkan ada sekitar 100 obat mendalam berkualitas tinggi yang tak ternilai. Jumlah itu terlalu mengejutkan. Tidak heran jika monster-monster buas di luar akan menjaga tempat ini sampai mati. Itu benar-benar harta karun. Itu pasti hasil akumulasi bertahun-tahun. Begitu Chu Feng melangkah ke tempat itu, beberapa ribu obat mendalam tiba-tiba berubah. Dari rerumputan kecil yang terkubur di dalam bunga dan rerumputan, mereka berubah menjadi monster yang menakutkan. Mereka memamerkan gigi mereka, dan dengan mulut terbuka dan cakar yang panjang, mereka mulai menyerang Chu Feng. Obat-obatan mendalamku yang indah. Kalian semua benar-benar memelukku. Petik 2. Chu Feng terkekeh, mengulurkan tangannya, dan meraih. Kekuatan besar terbentuk menjadi telapak tangan besar dan membanting. Bahkan tanah bergetar sekali, dan telapak tangan itu menekan beberapa obat dalam hingga mati. Dia melambaikan tangannya dan kekuatannya yang mendalam melintas. Dengan itu, lusinan obat mendalam disapu hingga mati oleh Chu Feng dan berubah menjadi rumput kecil yang lucu yang tidak memiliki sifat spiritual. Tetapi bahkan ketika dia membunuh mereka dengan sangat menghancurkan, Chu Feng masih merasa bahwa itu terlalu lambat. Jadi,
Dia hanya menggunakan kekuatan formasi rohnya untuk mengelilingi area besar yang berisi rumput, kemudian menyegel formasi roh dan menghancurkannya hidup-hidup. Hanya ketika mereka kembali ke bentuk aslinya mereka menghentikan penyusutan itu. Titik. Saat Chu Feng menyapu dengan kekuatannya, obat-obatan mendalam yang sangat ganas mulai melarikan diri kemana-mana dan mereka dengan kuat menabrak dinding benteng. Itu sangat lucu karena obat-obatan mendalam meminta bantuan. Namun, itu sudah berantakan di luar, jadi bagaimana bisa ada yang melihat apa yang terjadi di dalam benteng? Dengan demikian, obat-obatan mendalam tidak berdaya. Mereka hanya bisa membiarkan Chu Feng menghabisi mereka dengan sapuan, dan dibunuh sedikit demi sedikit olehnya. Pada akhirnya, mereka menjadi obat yang mendalam tanpa sifat spiritual dan mereka semua dijemput oleh Chu Feng. Haha, menyegarkan. Ini memang menyegarkan. Petik 2. Saat Chu Feng tergila-gila, dia berjalan menuju 100 atau lebih obat mendalam bersembunyi di sudut. Obat-obatan mendalam yang biasanya memiliki penampilan ganas yang tidak normal seperti domba yang ketakutan dan mereka gemetar. Tatapan mereka berkedip dan jelas, mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas. Booming. Tiba-tiba, sebuah ledakan bergema keluar. Fragmen batu memenuhi udara mereka dan benteng itu dibuka oleh seseorang. Sial. Chu Feng tiba-tiba menoleh dan dia menemukan bahwa sekelompok orang bergegas masuk. Itu adalah murid-murid dari sekolah Ling Yun, dan pemimpinnya adalah nomor 2 dari sekolah Ling Yun, Feng Hao, orang kuat di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Kamu siapa? Ketika Feng Hao masuk ke tempat itu dengan hati penuh kebahagiaan, dia menemukan bahwa harta karun itu benar-benar kosong. Setelah melihat orang yang berdiri di dekatnya dan sekelompok obat-obatan mendalam yang gemetar, wajahnya langsung berubah sangat. Feng Hao segera bereaksi dan dia tahu apa yang terjadi di dalam. Orang sialan itu masuk lebih dulu dan benar-benar menjarah semuanya dalam harta karun besar. Chu Feng tidak peduli dengan Feng Hao. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar dan memadatkan formasi roh keluar. Dia ingin mengambil beberapa obat mendalam terakhir di sudut untuk dirinya sendiri juga. Kamu ingin mati? Melihat bahwa tidak hanya Chu Feng tidak berhenti dan dia bahkan terus menjarah, itu membuat Feng Hao marah. Dia melompat dan tiba di depan Chu Feng, lalu kepalan dilemparkan ke arah punggung Chu Feng. Tinju itu bukan hal kecil. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan mendalam, keterampilan bela diri peringkat 6 terkondensasi dalam kepalan tangannya. Kekuatannya sangat menakutkan, dan Feng Hao ingin menggunakan pukulan itu untuk menentukan kemenangan atau kematian secara instan, dan juga untuk membunuh Chu Feng. Pada saat yang sama, kerumunan di belakang Feng Hao juga menyerang secara bersamaan. Setiap orang menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat dan mereka tidak menahan diri. Di saat-saat kritis seperti itu, Chu Feng tidak menahan diri juga. Dia menjentikkan jarinya ke arah mereka dan 5 gas berwarna putih meledak dengan eksplosif. Gemuruh. Gemuruh yang marah mengguncang langit dan tanah. Siapa yang bisa menahan macan putih begitu keluar? Di depan teknik pemotongan harimau putih, bahkan wajah Feng Hao sangat berubah. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi dia kehilangan kesempatan. Dengan keras, kaki besar kental oleh White Tiger sudah membanting. Pada saat yang sama, tidak ada seorang murid pun di belakangnya yang selamat. Ledakan. Ketika cakar itu turun, seketika, sebuah lubang besar muncul. Setelah debu menyebar, selain Feng Hao, orang-orang lain yang ada di sana menjadi genangan darah.
Bahkan Feng Hao setengah cacat. Yang paling penting adalah bahwa gas berwarna putih sudah menembus dadanya dan dia terluka parah. Pada saat itu, darah ada di mana-mana di tubuhnya. Auranya sangat lemah dan dia berada di perbatasan hidup dan mati. Wus! Setelah mengalahkan Feng Hao dan yang lainnya dengan satu pukulan, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Obat-obatan mendalam yang sudah terikat dipanggil dan dimasukkan ke dalam kosmos saknya. Dia melangkah dan dia bersiap untuk kembali dari tempat asalnya untuk menyelinap setelah sangat beruntung. Ledakan. Tetapi pada saat itu, tekanan tak terbatas turun dari langit dan menyegel jalan Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan bahkan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya sangat. Tangan besar di langit turun, dan dengan kekuatan dahsyat, itu menghantamnya. Bab 230 Aku dipanggil Asura. Telapak tangan itu sangat besar dan bisa dikatakan menutupi langit dan matahari. Itu terkondensasi oleh cahaya berwarna emas. Namun itu menunjukkan pola telapak tangan yang nyata. Itu tidak diperpanjang oleh lengan, dan hanya telapak tangan muncul di langit. Tapi harus dikatakan bahwa kekuatan yang terkandung di telapak tangan besar berwarna emas itu sangat menakutkan. Adapun seberapa kuat, itu bahkan lebih menakutkan bahwa suasana es dingin Linran. Lihat. Ini keahlian unik senior Dugu. Keterampilan bela diri peringkat 6, surga turun Divine Palm. Petik 2. Saat itu, seseorang berteriak kaget dan itu memungkinkan Chu Feng tahu asal-usul telapak tangan, serta pengguna. Dia juga akhirnya tahu mengapa telapak tangan berwarna emas datang ke arahnya dengan tekanan besar. Tetapi dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak pernah terlalu memikirkannya. Dengan pikiran, ia terhubung dengan macan putih. Setelah itu, dia membuka 5 jari dan dengan eksplosif membuka ke arah langit. Mengaum. Ketika telapak tangan terlempar keluar, seketika, gas berwarna putih melonjak keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, gas berwarna putih menjadi kaki harimau berwarna putih di udara. Itu adalah kaki harimau yang nyata. Meskipun hanya terkondensasi oleh gas berwarna putih, orang masih bisa melihat garis-garis hitam pekat. Itu hidup dan seperti manusia, dan bahkan ada bulu. Yang paling penting adalah bahwa keadaan kaki harimau itu benar-benar berbeda dari apa yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya. Sebelumnya, cakar harimau hanya dalam kondisi ilusi, tetapi cakar harimau ini lebih dekat dengan zat yang sebenarnya. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi, itu karena Chu Feng baru-baru ini mendapatkan kekuatan baru. Dia membaik sekali lagi dalam hal penampilan untuk teknik pemotongan harimau putih. Ketika macan putih keluar, siapa yang bisa bertarung melawannya? Kekuatan teknik penyembelihan harimau putih benar-benar melampaui surga menuruni ilahi palem, dan ketika keduanya berpotongan. Itu membuat semua orang tahu apa yang benar-benar serangan yang tak tertandingi dan tak terkalahkan di dunia. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat keduanya bertabrakan, bahkan langit bergetar dan retakan berwarna hitam memanjang di udara seolah-olah langit akan jatuh. Namun, setelah ledakan besar, kaki harimau berwarna putih bergegas ke udara dan langsung menembus awan. Bahkan lubang kaki harimau terbentuk di awan-awan di langit, dan hanya langit yang tahu sejauh mana jangkauannya. Melihat kembali ke telapak tangan besar berwarna emas, itu sudah menjadi riak berwarna emas. Itu menyebar di udara, dan di depan teknik penyembelihan harimau putih, yang disebut surga descending Divine Palm bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Keterampilan bela diri apa itu?
Ia memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2. Ketika mereka melihat ke awan dan melihat bekas cakar harimau itu tertinggal di sana, semua orang yang menyaksikan pemandangan itu tercengang dan mata mereka penuh syok. Bahkan Dugu Aoyun mengerutkan kening dan tatapannya berkilau dengan serius. Saat dia melihat Chu Feng yang mengenakan topi kerucut, dia tidak berani memiliki untaian kecerobohan lagi. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Saudaraku, aku bertanya-tanya siapa nama besarmu?" Asura. Suara Chu Feng sangat keras dan jelas. Setelah membubarkan serangan menakutkan, Chu Feng akhirnya bisa mengamati situasi pada saat itu. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa binatang buas segalanya dihabisi. Semua murid naik ke benteng, dan orang yang memimpin mereka adalah Dugu Aoyun. Saat ini dia sudah dikepung, tetapi itu bukan berarti dia tidak punya jalan lagi untuk berjalan. Karena dia sudah ditemukan, Chu Feng tidak buru-buru melarikan diri. Dia mengambil waktu untuk meninggalkan nama baiknya. Tentu saja, itu bukan nama aslinya. Asura. Asura yang bagus. Kami berjuang dengan sengit dan sengit di luar. Namun kamu menyelinap ke sini dan menjarah semua obat-obatan mendalam. Tidak hanya itu, kamu bahkan membunuh orang-orang dari sekolah Lingyun aku. Tindakanmu agak tidak jujur, bukan? Petik 2. Jika kamu masih lelaki, ungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. Mari kita lihat orang seperti apa yang akan melakukan hal-hal yang tidak patut. Dugu Aoyun menginterogasi dengan keras. Jelas, dia menduga bahwa Asura bukan nama asli Chu Feng. Senior Dugu benar. Kami telah berjuang untuk hidup kami di luar, namun kamu mencuri semuanya di sini. Serahkan obat-obatan mendalam dan kami akan meninggalkan kamu dengan mayat lengkap. Petik 2. Pada saat itu, para murid lainnya juga mengajukan tuntutan terhadap Chu Feng. Lagi pula, mereka baru saja bertarung hebat melawan Beast Monster dan beberapa terluka saat beberapa mati. Namun, jika semua itu sia-sia, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan mau menerimanya. Benar-benar lelucon. Obat-obatan mendalam di sini milik mereka yang bisa mendapatkannya. Aku tidak pernah menyuruhmu bertarung demi hidupmu di luar, dan bahkan tanpa kalian, aku masih bisa menjarah semuanya di sini. Petik 2. Tinggalkan aku dengan mayat yang lengkap. Dalam diri kamu semua, siapa yang bisa membunuh aku? Chu Feng mencibir dan mengungkapkan tatapannya tentang niat membunuh terhadap lingkungannya. Meskipun itu tampaknya tidak penting, hampir semua orang yang ada di tempat kejadian, selain Dugu Aoyun, tidak bisa membantu tetapi mundur satu langkah dan mereka berkeringat dingin karena takut. Dari tatapan Chu Feng, mereka merasakan niat membunuh dingin. Terutama setelah mereka melihat telapak tangan menakutkan Chu Feng, tidak ada yang tahu kedalaman kemampuan Chu Feng. Namun, mereka dapat yakin bahwa Chu Feng memang orang yang berbahaya. Dugu Aoyun, kamu berani? Apakah kamu ingin datang dan mencobanya? Chu Feng mengancam. Kamu pikir aku tidak berani? Dugu Aoyun berkata dengan dingin. Hahaha, jika kamu berani, datang dan coba. Chu Feng dengan keras tertawa dan melompat ke langit. Ketika dia berada di udara, dia berhenti dan tidak bergerak. Dia melangkah di udara saat dia meletakkan telepon di langit. Surga. He, dia berdiri di udara. Bagaimana mungkin? Dia adalah orang di alam surga? Petik 2. Saat itu, ketika mereka melihat Chu Feng yang berdiri di udara dengan kedua tangannya di belakang, tidak ada yang bisa tetap tenang lagi. Meskipun aura Chu Feng hanya milik tingkat 1 dari dunia mendalam,
Hanya para ahli alam surga memiliki kemampuan khusus untuk melangkah di udara dan berjalan. Alam surga itu adalah karakter yang bahkan tidak ada di seluruh provinsi Azure. Apakah orang di depan mereka benar-benar ahli bidang surga? Bukankah itu berarti bahwa mereka membuat marah karakter super besar yang seharusnya tidak mereka marah? Dari mana asalmu? Dugo Aoyun dengan keras bertanya, dan bahkan dia terkejut dengan metode Chu Feng. Ingat, aku Asura. Nama ini akan bergema di seluruh 9 provinsi dan tidak ada yang tidak akan tahu nama ini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tertawa, melangkah di udara, dan secara bertahap pergi. Dia meninggalkan kerumunan tercengang di belakang yang memiliki pikiran mengejutkan yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.